Kita buka kajian pada malam hari ini bersama-sama membaca ta'awudz di dalam hati. Baca ta'awudz, kita mulai. Kita jarkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil bait warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil majlis warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam fakhayna rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ila hadrati, untuk seluruh para nabi-nabi dan rasul-rasulullah sebelum Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajwajihi wajurati walibati wa qarabati wa sahabati wa min jamil umatin Muhammad minal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati fil ardi masriqi wal maghrib wa bil ususon ila arwahi waruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khalatina wa usulina wa silsilatina, juga untuk seluruh para wali-wali Allah, juga untuk seluruh para guru-guru kami, khususnya Bapak Haji Arif Sajili Rahmat, juga untuk seluruh pasien-pasien, juga untuk seluruh sahabat-sahabat kami satu jamaah di tempat ini, baik yang hadir maupun tidak hadir, dan keluarganya. Ya Allah, berikanlah kepada kami terus hidayah dan taufik-Mu, sehingga menjadi ilmu, sehingga dapat kami gunakan di dalam hidup dan kehidupan kami untuk beribadah hanya bagi-Mu. Ya Allah, kabulkanlah niat hati kami. Ya Allah, sehatkanlah jasmani maupun rohani kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami baik di dunia maupun di akhirat. Juga untuk teman-teman kami, jiran tetangga kami, dan orang-orang yang pernah kami sakiti, kami zolimi, kami janjikan, kami bohongi, kami fitnah, kami utangi, dan kami khianati. Kalaupun ada orang-orang yang melakukan itu kepada kami maafkan dan kami kembalikan lagi kepadamu ya Allah. As'aluka ya Allah bil qabul ala kulatim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, wabil malaikatul muqarrabin bi kuwatihim wa qudratihim syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikilli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan pembahasan kemarin. Kalau mau bertemu Allah pasti akan menemui kita. Barang surat Al-Ankabut ayat 5, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah itu adalah Tuhan yang memberikan kita segala macam kenikmatan di muka bumi ini. Seperti saat ini, makanan semua tersedia. Kita bisa berkumpul di sini. Ini semua karena karunia, berkah, dan rahmat Allah. Bukan karena usaha kita. Karena ada kodok, ada kodarnya, maka terjadi. Cuma di sini kita ingin tahu kenapa Allah melakukan itu. Maka kita harus tahu diri kita. Tahu diri ini dalam ilmunya adalah man aropa nafsahu. Barang siapa yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, baru bisa ketemu dengan Allah. Tapi ingat, tanpa niat tidak mungkin bisa ketemu Allah. Niatkan dalam hati, dalam segala hal. Pagi-pagi atau mau kesini atau mau ngapain aja, ya Allah, saya ingin ketemu dengan Kau. Supaya apa? Pemanawa Allah akan memberikan sinyal-sinyal. Seperti misalnya merasa diawasi atau merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah. Setelah itu datang, itu sudah dekat. Ini ilmunya. Man aropa nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Pertama, kemarin kita udah bahas tentang tahu diri. Kedua, tahu musuh diri. Ini sudah kita bahas. Namun kita rangkum aja. Tahu diri itu sebenarnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Rangkuman. Ada yang bisa jawab? Tahu diri. Sehingga dia tak akan tahu musuh dirinya. Tahu diri itu manusia terbagi menjadi dua bagian, lahir dan batin. Di lahir manusia, nih, lahir batin. Di lahir manusia ada Muhammad. Kalau dibilang tuh Nur Muhammad dan Allah Nurullah. Di sini batin, di sini lahir. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sahadat, benahi sahadat kita. Jangan sampai sahadat ini malah berubah menjadi syirik, mensekutukan Allah. Kenapa? Kemarin kita udah jelaskan. Karena manusia cenderungnya ke nafsu dan otaknya. Padahal lahir tanpa batin tidak berfungsi. Karena batin itu ruh. Apabila manusia tidak ada ruhnya, berarti mati. Tapi kenapa ruhnya ini tidak bisa memimpin
harusnya ruh yang memimpin, namanya khalifah atau disebut wali atau disebut sultan. Ketika dia sudah masuk ke dalam hati, dia nanti yang akan memimpin. Nah, sekarang udah ya, ringkasannya jelas. Hati-hati, musuhnya kita nih tahu musuh diri. Musuh diri kita adalah nafsu dan otak. Musuh diri kita nafsu dan otak. Satu lagi di sini, hati adalah ego, egois. Cuman ini samar banget, sulit dideteksi. Yang tahu mendeteksi hanya orang lain. Maka kalau dinasihatin jangan berontak. Hati ini harus bersih, baru dia ruhnya bisa masuk ke sini. Ruhnya tampil. Ketika ruh sudah tampil ke sini, maka yang ketiga adalah harga. Silakan. Silakan. Sekarang kita menginjak harga diri. Ketika orang sudah mengetahui musuh dirinya, ketika orang sudah tahu egonya, dia bisa menetralisir atau mengendalikan nafsunya, mengendalikan otaknya, dan mengendalikan hatinya, maka harga dirinya naik. Ketika harga dirinya naik, namanya dalam syahadat lahir adalah amanah. Dia akan mendapatkan amanah. Dapatkan amanah apa? Rezeki dari Allah. Uangnya Allah. Pergunakan dengan baik. Jangan sampai amanah ini malah menjadi bumerang buat kita. Kenapa? Amanah ini sangat berat. Kemarin masalah ini sudah tahu kan? Ini jujur. Sekarang kita masuk ke amanah. Di sininya harga diri. Orang yang harga dirinya naik dihargai. Kalau Ijang ngurut orang, dikasih amplop, dihargain tenaganya. Ijang nganterin orang naik mobil, dihargai, dibayar. Tuh namanya harga diri. Harga diri ini apabila kita tidak memakai otak, tidak memakai hati, tidak memakai nafsu, harga dirinya naik tinggi. Kenapa? Harga diri ini adalah hati yang bersih. Ana zopatu minal iman. Kebersihan hati kita, karena iman itu sebagian daripada iman. Ketika hati kita bersih, wajah kita bersih, cemerlang atau berkarisma. Misalnya Ijang ngurut, biasanya dikasih 100.000. Begitu ngurut, dia pakai apa? Pakai cinta. Pakai cinta, nggak pakai nafsu lagi. Harga diri, pakai cinta. Karena hubalillah, orang beriman itu meninggikan cintanya. Cinta itu ingat, terus kedua kangen, ketiga mesra. Ijang pakai kemesraan. Nggak apa-apa pak, bapak masih sehat. Iya, ngurutnya tenang, santai, kalem. Terus ada interaksi. Interaksinya Ijang pakai apa? Akhlakul karim. Ketika itu berjalan, yang tadinya biasanya dikasih 100.000, bisa naik, berlonjak, bisa 500 sampai 1 juta dan tak terhingga. Kalau mau harga dirinya naik. Harga diri ini sangat sulit. Karena harga diri ini namanya kokoh. Setelah kokoh jadi tokoh. Cuma ini sulit sekali. Kenapa? Harga diri ini paling susahnya di lisan. Karena ketika kita mengucap nyakitin orang, harga diri kita turun. Turun nyungsep. Anjlok. Harga diri ini nih, di sini iman ya. Atau cinta, iman.
cinta. Iman itu kemarin apa? Iman, cinta apa cinta? Ingat. Dua, kangen. Terus mesra. Ini paling sulit mesra. Ngomong tuh nggak boleh menyakiti orang. Jadi kalem ngomongnya. Ngomongnya santai atau lembut. Ngomong itu harus lembut. Kalau saya karena luas gini harus agak kencang. Harusnya lembut. Ketika ini berjalan sambil ini, ya Allah, saya emang nggak bisa nyembuhin. Engkau nyuruh aku suruh ngurut dia. Allah, aku kangen nih. Nah itu ada interaksi. Nanti Allah yang nyembuhin. Pasti sembuh, nggak mungkin nggak sembuh. Pasti sembuh. Kita nggak kena dampak. Tapi pakai ini ya. Tapi kalau nggak pakai ini, kena dampak. Masuk angin, kita juga masuk angin. Dianya sembuh, kita masuk angin. Ntar kalau dia punya jin, kita akan masukkan jin. Mau nggak gitu? Nggak mau. Maka pakai ini. Yang kedua, ini iman, takwa. Pakai takwa. Apa takwa? Kemarin takwa. Al-Imran 134. Infak. Terus menjaga amarah atau kendalikan marah. Ketiga, memaafkan. Nih, takwa memaafkan. Sekarang infak. Infak kita ke orang kere, punya duit nggak? Nggak. Infaknya pakai tenaga, tadi Ijang ngurut. Tuh. Ngurutnya infak. Tapi ingat, harus ditujukan pada Allah. Namanya niat. Ini niat. Namanya niat. Tapi ini harus diniatkan ya, supaya hablum minallah, hablum minanas. Ketika ini berjalan, isinya duit semua. Kenapa? Inna a'toina kal kausar. Kata Allah, manusia itu dalam kenikmatan yang nyata. Kenapa manusia bisa susah? Kenapa manusia bisa melarat? Karena mereka bercinta dengan nafsu, bercinta dengan otaknya. Kemarin kita jelaskan, udah jelas belum nih? Wal asri, demi masa. Ini lalu, nih depan. Di sini kini, masa kini. Masa lalu udah terjadi. Dulu kita kere, sekarang supaya nggak kere, masa lalu ini masih kere juga, harus menjadi kaya. Nggak usah dipikirin masa depannya, jangan dipikirin. Karena kata Allah, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian yang nyata, karena mereka selalu memikirkan masa lalu, selalu memikirkan masa depan. Masa depan kalau dipikirin sama saja kita melangkahi Allah, sudah jadi Tuhan. Karena masa lalu ini, masa depan ini kekuasaan Allah. Jangan. Masa kini, nah ini yang harus kita lakukan. Iman dan takwa. Maka wa ma yattaqillah yaj'alahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan kepadamu rezeki dari segala arah yang tidak pernah kamu tahu datangnya dari mana, secara terus-menerus tanpa batas. Enak gak tuh? Kenapa gak mau kerjain? Besok kita ngadain Isra Mi'raj. Semuanya udah kekumpul, uang udah kekumpul. Semua tinggal ngasih-ngasihin. Udah beres, dibantuin sama orang-orang sini. Tuh. Kenapa? Wah ya takilah, kerjakan ini, santai, duitnya datang sendiri. Tapi ingat, infak, udah dapat duit, keluarin infaknya, jangan dipegang sendiri. Kata Allah, wah kamu mau kudeta, keluarkan. Kedua, kendalikan nafsu, awas. Karena begitu kita berinfak nih, misalnya kita mau bagi-bagi, nanti ada orang ngeselin, ada orang begini, hati-hati tetap.
diam saja, jangan kepancing, jangan ke bawah. Pak, saya belum dapat. Iya, diam, santai aja. Kenapa? Ada kodok-kodar bermain. Kodok dari Allah, Lauful Mahfuz. Apa yang terjadi, maka pasti terjadi. Ini Isra Mi'raj sudah ada di Lauful Mahfuz. Di tempat besok nih akan ada acara Isra Mi'raj. Sudah ada di Lauful Mahfuz dan pasti terjadi. Sudah ada. Tapi kodarnya ini. Kodoknya tadi terjadi, kodarnya. Kita masuk dalam ibadah atau hilang. Tidak ada ibadah. Kenapa? Tadi sombong. Saya bisa ngadain Isra Mi'raj, sombong. Woi, merasa hebat, merasa mampu, merasa segalanya. Kata Allah, baru aku harga dirimu baru ku naikin. Udah kamu jatuhin lagi, ambles lagi, itu uang kurang lagi, naikin lagi harga dirinya. Ini semua milik Allah, saya hanya kepanjangan tangan Allah, saya hanya dilewatin. Jangan sampai ada rasa itu, hilangkan total, hilang. Sehingga apa? Harga diri kita naik. Kata Allah, besok aku akan beli lebih dari ini. Kenapa? Pasti naik. Nggak mungkin turun. Tapi naiknya nggak begini. Tapi tetap. Waktu pertama Isra Mi'raj gimana? Kecil. Apa sembakonya sedikit, sekarang sembakonya tambah. Dulu 60, sekarang 120. Berarti 2 kali lipat. Naik, ada kenaikan. Terus begitu. Nanti Idul Adha, kemarin kita potong potong sunatan 8 orang, mudah-mudahan besok bisa 16, mudah-mudahan insyaallah. Ini harga diri ini paling berat. Saya sebagai suami mintanya dihargai sama istri saya. Kamu ini istri saya, harus berbakti pada saya. Nggak bisa kalau harga diri di dalam amanah. Harga diri ini dalam amanah nggak bisa. Kenapa? Kita harus menampilkan suri tauladan dan contoh. Maka jangan pernah marah, guyup, terus tegur sapa. Kenapa? Di dalam rumah tangga itu ada sakinah, saling tegur sapa, saling memberi. Ketika itu berjalan, itu rezeki dari mana-mana kebuka semua. Cuma ini beratnya kalau amanah ini salah dalam amanah, turun lagi. Karena harga diri ini seperti apa ya, batu lompatan. Ketika harga diri ini benar-benar kokoh, maka luar biasa, naik seketika. Karena nanti akan menjadi takwa atau menjadi di sini namanya fatonah. Ketika fatonah berbondong-bondong tuh orang semua datang dari seluruh penjuru Indonesia. Dari mana aja datang. Ini belum, sulit tuh. Sebelum berlanjut, ada pertanyaan nggak? Biar enak. Jadi jelas ya. Jangan sampai nafsu, otak, hati ini tidak bersih. Nih, hati ini namanya Baitullah. Baitullah, ada pintunya nggak kalau bait? Rumah Allah, ada pintunya nggak? Ada. Baitullah, ada pintunya. Taruhlah pintu begini. Ketika dibuka berarti kita ketemu siapa? Surat Al-Ankabut ayat 5 tadi yang kita baca. Bakal ketemu sama Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pada khuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Itu ketika hati kita tenang, berarti pintu hati kita terbuka, namanya nurani. Ruh ini ada yang namanya af'al. Af'al itu kelakuannya Allah. Nah, kelakuan Allah ini namanya
akhlakul karim, akhlak Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Maka akhlakul karimnya keluar di sini. Ketika akhlakul karim keluar di hati, maka kita jadi baik. Bukan kita yang berbuat baik, tapi Allah menurunkan malaikat yang tadinya kita marah jadi baik. Salah satu ayatnya surat Al-Insyirah, aku lapangkan dadamu. Ketika kita lapang dada, ada penyakit hati nggak? Kesel? Nggak ada. Terus benci? Nggak ada. Apa aja tuh nggak ada. Marah hilang. Ketika itu hilang, kan kita tersenyum terus. Ketika tersenyum, kan itu akhlakul karim. Maka kita berjalan enak. Kemana aja enak. Semua nikmat semua. Bahkan pohon, semualah alam semesta ini ikut bersama kita. Dia membantu kita dari segala arah. Tapi nanti kita kalau benar-benar kuat atau benar-benar bisa mengendalikan diri terus sampai ke jati diri, baru Allah bilang, aku temui kamu. Maka jadilah wali Allah, disebut insan kamil. Tapi etapa pertama belum naik sesungguhnya, namanya Sidratul Muntaha atau disebut puncak kesadaran. Kita ke berapa puncak kesadarannya? Masuk ke 5, masuk ke 6, masuk ke 7, atau masuk full? Kalau sudah full berarti wali kutub. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ininya kelasnya, kalau Rasulullah udah pasti. Kalau manusianya Syekh Abdul Qadir Jailani, wali kutub. Hati di sini itu namanya pemimpin. Pemimpin. Kira-kira kalau pemimpin berdiri sendiri nggak? Hah? Pemimpin berdiri sendiri. Kenapa kita jadi pemimpin? Hati kita jadi pemimpin, kok mau ngikutin nafsu? Harusnya apa? Nafsu ini bisa kita kendalikan. Terus otak kita nih mikir, wah semuanya ada, mikir macam-macam, khayal segala macam. Hati kita gimana? Gundah gulana, ngaco, kasihan hati. Lepas. Pikiran ini saya kembalikan lagi pada Engkau ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lepas. Nafsu lepas. Jalan. Dengan hati yang lapang. Memang sulit. Tapi kita usahakan. Karena kemarin kita bicara hormon. Hormon itu harus diapain? Hah? Ayo kemarin. Astagfirullahaladzim. Dibiasakan. Atau nah itu. Dibiasakan. Dipaksa dulu. Setelah dipaksa. Sholat nih. Paksa. Lama-lama ada hati tuh. Kalau nggak sholat nggak enak. Lama-lama jadi nikmat. Kenapa? Karena dibiasakan. Kebiasaan. Nah itu hormon. Di sini kalau sudah dibiasakan nanti nafsu kita lama-lama berkurang. Kalau nggak mungkin bisa. Karena harus ada latihan. Kalau nggak bisa. Hati adalah pemimpin. Otak kita masuknya ke akal. Akal ini namanya vinel. Ada vinel di sini. Di dalam sini ada vinel. Vinel itu buat terang, gelap atau tidur. Terang, gelap, tidur. Ini vinel. Baru dia nanti masuk ke prefrontal cortex. Set langsung. Buf. Di sini adanya ya. Namanya hormon dopamin. Ini vinel ini begitu dari sumsum tulang belakang ada cahaya hati atau nurullah masuk ke vinel. Set langsung kebuka. Zet. Begitu kebuka kelihatan semua. Bukan gaib jadi nyata, bukan. Dia kelihatan wujud aslinya. Kita bisa empiris. Kita bisa misalnya si Sabil wajahnya gelap. Waduh. Berarti Sabil ini lagi banyak masalah kan gitu. Itu kelihatan. Nanti bisa terbaca. Oh berarti hatinya kotor. Hatinya kotor itu berarti livernya sedang dalam keadaan sakit.
maka livernya harus dibenahin, disehatkan kembali. Itu wajahnya gelap. Kalau orang-orang yang lain atau di luar Islam bisa dia melihat seperti misalnya kok kepalanya jadi kebo, kok kepalanya jadi kera. Itu dari vinel. Vinel itu ada di dekat batang otak, ada kelenjar kecil. Nah itu yang membuat kita tuh terang. Nah ini harus dibersihkan atau harus benar-benar baik. Ketika dia baik, maka semua itu jadi nyata. Namanya kun payakun. Sulit bersihin vinel. Karena apa? Di dalam sini harus ada hormon dopamin. Kalau enggak sulit. Maka harus dibiasakan, diperjuangkan. Tanpa perjuangan nggak bisa. Maka harga diri ini tergantung akal juga. Ketika kita melihat kucing, ada otaknya nggak? Terus kita marah-marah sama dia, dasar kucing lu. Ini lagi acara begini, ini buat masalah. Kira-kira kita ngelihatnya gimana tuh? Matanya ngelihat tapi buta, nggak ngelihat itu kucing. Harusnya biarkan saja. Kenapa? Karena emang itu kucing, itu tutup aja, nah, gitu kan? Di sini namanya panglima, atau yang paling enaknya aparatur negara. Terus ada jiwa, namanya rakyat. Ketika presiden, ketika hati ikut nafsu dan otak, akalnya hilang. Walaupun mata melihat, tapi dia seperti buta. Nah, kalau hilang, yang paling kena dampak namanya jiwa. Rakyat yang kena. Ketika jiwa kena, nanti jiwa melihat di mana posisi badan kita yang paling lemah. Ketika yang paling lemah ginjal, maka ginjalnya kena, sakit ginjal. Ketika lambungnya kena, maka lambungnya mah kronis. Ketika livernya, maka livernya fatty liver atau macam-macam. Itu. Kenapa? Karena otaknya terlalu tinggi bekerja. Pengen ini, semua ingin. Padahal dia lupa. Dunia ini dia ada pemiliknya, Allah. Ketika kita deketin pemiliknya, dunia milik kita. Kejarlah akhirat. Dunia kita dapat, gampang. Karena kita deketinnya pemiliknya. Tapi kalau kita kejar-kejar dunia, pemiliknya ya ketipu. Kenapa? Itu punyaku. Kok kamu main ambil-ambil aja? Maka disebut kita nanti sapi betina atau hewan ternak. Surat Al-Baqarah dan surat Al-An'am. Mau jadi hewan ternak, maunya semua disuapin, nggak mau kan? Harus tampil, harga diri harus tampil. Saya Islam, saya akan membuat Islam ini tegak, berdiri kokoh. Saya akan membesarkan nama Islam, saya akan membesarkan nama Allah. Harusnya begitu, namanya harga diri. Harga diri itu harus naik. Harga diri jangan turun ke bawah, merasa lemah, merasa nggak bisa. Itu kena paru-parunya tuh. Kenapa? Dia nggak percaya diri. Kalau paru-paru udah kena, nggak bakal percaya diri. Down. Kenapa? Takut mati. Karena sistem oksigennya dikit. Mau tanya nggak sebelum lanjut? Kalau kita kemarin ya, untuk membuka hati, baca surat Al-Fatihah 20 kali atau 41 kali. 41 kali kalau mepet. Lagi nggak punya duit banget, baca itu. Paling nggak antara 3 bulan 4 bulan baru duit banyak masuk. Paling nggak 9 bulan udah top. Nih ya, sekarang kita
Tidak pakai baca itu. Tapi apa? Ingat Allah. Dalam segala hal ingat Allah. Supaya harga diri kita naik. Ingat. Kita belum bertemu dengan Allah. Ingat namanya saja. Allah. Allah, Allah, selalu ingat Allah, Allah, baca dalam hati, jangan dikeluarin di dalam hati, di sini, supaya hati ini terbuka. Namanya siror asror. Begitu ini terbuka, itu rezeki berlimpah. Tapi tolong ya, karena harga diri ini rezeki itu bakal berlimpah. Tolong, jangan sampai sembarangan. Maksudnya sembarangan buat kesombongan, buat macem-macem lah, jangan. Sayang, rugi, nanti jatuh lagi. Bolak-balik begitu terus, kayak saya nih gitu, bolak-balik. Harus benar-benar naik ke jati diri nomor 4. Jati diri. Setelah jati diri, khalifah. Ini yang disebut wali. Harga diri, nih tolong harga diri. Jangan sampai nih hati terlibat, otak terlibat gara-gara nafsu dan otak. Mata ngeliat. Ketika mata ngeliat motor itu indah. Siapa yang ngasih? Allah. Namanya apa? Basor. Dari ruh ini namanya zat, namanya apa? Dari ruh namanya sifat, namanya basor. Berarti ini Allah yang melihat. Ketika Allah yang melihat, kita terasa di batin. Kira-kira itu bakal milik kita nggak? Kalau pakai basor, pakai ruh ya. Ini pakai ruh. Punya kita nggak? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ini basor yang lihat. Begitu basor yang lihat, motor itu pasti milik kita. Tapi ingat, kerjakan ini. Tapi kalau tidak kerjakan ini, dia nggak datang ke kita. Di sini ada orangnya nggak datang. Dia kerjakan itu. Ingat ya, nggak boleh marah. Berat banget Pak. Udah nggak boleh marah. Dia kerjakan. Setelah dia kerjakan, terus ada undian. Di kantornya dia diambil undian. Terus saya pengen motor ini. Dapat motornya namanya Astrea apa sih yang sini? Beat yang terbaru dapat dia. Seharga 21 juta. Dapat dia, alhamdulillah dapat nomor 1. Karena dia kerjakan ini. Karena dia bilang, "Pak, itu menarik banget, Pak. Udah kerjakan saja, itu nanti milik kamu. Beres." Tapi karena dia nurut, dikerjain aja, nggak pernah bantah. Setelah dia dikasih, dia kerjakan mulai saat itu sampai hari ini, hampir 1,5 tahun. Bayangin, hampir 1,5 tahun dia masih ngerjain. Terus dia mau pindah kantor, pas saya malas di kantor yang utama. Ya udah tinggal kerjain aja itu. Terus kerjain, dia pindah kantor baru. Ternyata nggak enak Pak kantor baru. Kenapa? Karena belum biasa. Nanti kalau udah biasa enak juga. Inilah yang disebut dengan iman dan takwa. Ketika orang punya iman dan takwa, hidupnya nggak mungkin susah. Pasti nikmat. Pasti banyak orang datang kepadanya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang datang minta diislamkan atau minta diselamatkan. Ada yang sakit kesini datang, ada macam-macam. Kenapa? Minta diselamatkan, minta diislamkan, minta disahadatkan. Itu tolong kerjakan. Ya nggak apa-apa sih kalau naik turun nggak apa-apa, tapi tetap ayo semangat kerjakan. Ya jangan. Ruh, ketika ruh keluar ke sini, ke hati, dia nanti akan memimpin. Namanya ini khalifahnya. Begitu dia memimpin, bahagia setiap hari. Tinggal sejahteranya.
Sejahteranya kerjakan ini. Takwa, kerjakan takwa. Takwa itu infak. Infak itu ketika kita ngasih 100.000 itu jadi biji. Nanti tumbuh. Ketika tumbuh jadi 7. Ketika jadi 7 setiap tangkainya 100. 7 kali 100 700. Kalau kita pakai ikhlas sama sabar ini baru sadar. Ini baru sadar. Ketika kita pakai ikhlas dan sabar, 7.000 bisa tak terhingga. Seperti siapa? Para guru-guru kita. Kayak kemarin saya ditantang. Kamu bisa? Ya bisa aja kalau dikasih ilmunya. Oke, gua kasih ilmunya. Dia bikin maulid itu 1M lebih. Nah ini ya baru berapa? Nggak ada seberapanya. Dia udah 1M lebih. Kita disuruh ngejar dia, aduh. Oke, saya akan kejar. Saya pasti bisa. Saya juga manusia, Anda manusia. Pasti bisa. Kamu kuat puasanya? Bisa puasa. Yang penting tadi, siap dulu, oke. Nanti pas ngerjain, ya Allah. Ingat. Ya Allah, saya nggak mungkin mampu. Tolong saya, ya Allah. Saya kangen, pengen kayak mereka semua. Gitu. Jangan, aduh, ntar kuat nggak ya? Ngomong sama Allah, kembalikan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hablum minallah. Ngomong, ya Allah, saya nggak akan kuat 40 hari lagi, ya Allah. Saya manusia biasa. Tapi beliau nih guru saya pengen ngasih begini, ya Allah. Suruh apa? Sejajar sama beliau. Ya sudah. Nanti Allah ngasih apa? Kekuatan. Jangan pakai diri sendiri. Kalau pakai diri sendiri nggak bakal menang, nggak bakal bisa. Kembalikan lagi kepada Allah. Kenapa? Pakai iman. Allahus somad. Allah yang memegang nasib. Semua kembalikan pada Allah. Allah lah yang mengubah nasib kita, bukan kita. Allah. Maka ketika terus kita datengin Allah atau kita bercumbu atau bermesraan sama Allah, lama-lama Allah juga kesian, pasti dikasih. Pasti dikasih. Yang tadinya 41 hari bisa 30 hari. Kenapa? Ada kemesraan. Ada hubungan. Kalau bapak sama anak coba gimana? Udahlah, dikatrol aja. Jadi sama Allah begitu juga. Cuma tadi harus pakai akhlakul karim. Pakai takwa. Akhlakul karim itu takwa. Kalau tidak pakai takwa, nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena ketakwaan itu kun fayakun. Buktiin ya. Buktikan. Tolong ya. Tiap hari dibatin Allah. Ingat sama Allah. Ingat Allah. Timbulkan rasa kangen. Begitu sholat, segerakan sebelum Allah Akbar, udah pakai baju rapi, duduk, nunggu. Kata Allah, dia menungguku. Itu supaya apa tadi? Ini mempercepat datangnya apa? Kenikmatan. Supaya mempercepat datangnya kenikmatan. Kalau kita kan nggak terbalik. Lihat HP dulu. Das. Lupa bablas. Udah jam 3 sholatnya lewat. Kenapa? Kepancing sama nafsu dan otak. Hati kita jadi apa? Goyah. Setiap hari kita dijajah sama dia. Maka harga diri ini nggak pernah naik. Tetap jatuh terpuruk di bawah. Terus gimana? Kita misalnya kita punya anak, punya istri, atau punya teman-teman, kita tidak bisa menolong mereka. Kan kita tidak punya harga diri. Harga diri sebagai laki-laki bagaimana? Harus kuat, tampil yang terbaik. Buat apa? Menjaga keluarga. Ini enggak. Lagi ada kesempatan. Gamenya belum selesai. Tek. Lupa bablas. Ketika bablas, harga diri jatuh. Harga diri ini benar-benar harus
istiqomah. Tanpa istiqomah nggak mungkin. Karena ketika kita istiqomah, Allah pasti kasihan. Walaupun belum cinta, kasihan nggak apa-apa. Orang dikasihani Allah, apa aja dikasih. Kalau kata teman saya, seguru seilmu, bro, lu per bulan dapat berapa? Gua baru dapat 17 juta bro. Oke gua dong 150 juta duduk manis. Anjrit. 150 juta hanya duduk manis di rumah. Bayangkan. Namanya seperti Pak Irfa, cuman tambah N, Irfan. Namanya diganti sama dia karena dia ada di Jombang. Kalau di sini Gang Keramat, kalau sono Jombang Keramat. Kiai Jombang Keramat. Cari di sono. Bilang salam dari Teguh. Itu 150 juta. Dia tiap bulan ngeluarin infaknya berapa? Hampir 30, 40, 50. Setiap bulan infaknya. Tiap bulan. Kalau saya kan kadang-kadang bulan ini dikit, doang ini gede. Tergantung pendapatan. Kalau beliau udah us. Orang yang berinfak nggak bakalan susah, dijamin. Kata Allah bakal disantuni. Memang awalnya pahit, 3 bulan pahit. Tapi selebihnya, kalau mau lebih hebat lagi, wakaf. Kalau sudah wakaf, orang kaya. Kayak beliau tuh, orang kaya tadi teman saya, dia sudah wakaf. Karena punya pesantren. Ya, hormatlah buat beliau. Dia mampu jalaninnya. Kalau kita masih berkecimpung di sini, hawa nafsu otak ini bolak-balik di sini nggak apa-apa. Yang penting kita terus berjalan supaya harga diri kita naik. Nanti kayak beliau sudah jati dirinya ada, maka dia bisa memberikan segalanya kepada orang-orang. Bermanfaat. Masa kininya dia bermanfaat. Bermanfaat buat yang lain, tetangga, siapa, handai tolan, semua dia bermanfaat. Dan dia orangnya, coba aja marah sama dia, nggak pernah marah, malah ketawa, hehehe, ketawanya gitu, hehehe. Biar diledekin gimana, tetap ketawa. Dia mampu mengendalikan amarahnya. Dia selalu maafin. Udah bro, biarin aja. Kenapa? Dia belum ngerti. Ntar kalau dia ngerti juga dia balik lagi. Udah biarin aja. Tuh. Kelasnya udah ya bukan setingkat Rasul. Di bawah Rasul jauh. Tapi sudah dijalanin. Makanya 150 juta per bulan. Duduk manis. Saya pernah duduk bareng dia. Biar dapat amplop. Itu ada, dia punya pesantren kan. Ceritanya bapak anak itu datang. Itu mulai dari masuk ke dalam, dari pintu mau ke dalam, jongkok. Wih, gila bapaknya aja begitu, gimana anaknya nih ngesot nih. Saya bilang, lu gila lu ngerjain orang lu. Capek lu jalan begitu. Itu maunya dia. Masa maunya dia? Iya. Gue mau bilang biasanya kayak lu nih datang. Lu kan datang, bro, cek aja kan lu. Iya. Gue nggak pernah ngomong lu suruh ngesot dari suruh kan enggak. Kok dia bisa gitu? Itu bro. Kalau lu mampu menjadi orang takwa, orang tuh harga diri kita naik. Seakan-akan kita dihormati, cuman keterlaluan ngormatinnya. Jalan sampai gini-gini kepada dia, cium tangan bolak-balik, pek, weh. Kasih amplop nih, set. Amplop, habis ngasih amplop, ya doain ya yai, ya gini doain, selesai pulang, buka, saya yang buka 3 juta bro, ambil lu 1 juta. Oh, gue dapat juga ya duduk, gue sering duduk di situ, enak aja lu. Dia pengen apa? Saya ngiri supaya saya berbuat juga. Langsung, lu tolong buka ayatnya, dikasih tahu mau di ayat-ayat semua. Ini ayat-ayatnya. Kerjakan.
terjamin. Terjamin. Saya sudah buktikan, walaupun baru sedikit, pelan-pelan. Baru sedikit, lumayan. Baru sedikit saja sudah lumayan. Gimana kayak dia penuh, gimana kayak beliau para guru-guru. Coba kayak para guru-guru tuh, aduh, yang satu ngasih 1 miliar, enak banget kalau ngomong 1 miliar aja kayaknya enteng banget ngasih. Ini kita 30.000 aja ngasih, berat banget. Ada pertanyaan? Harga diri ini tergantung hati. Jangan sampai hati itu berubah, tetap Allah, tetap. Jangan goyah sedikit pun. Jangan goyah. Ketika hati ini tidak goyah, 2 malaikat Allah turun, Rahman dan Rahim turun langsung, jebret, sebelah kiri dan sebelah kanan. Surat Fusilat 30, 31, 32. Dia akan turun. Semua dia yang ngatur, bukan kita lagi, dia yang ngatur. Kita nggak punya duit, dia yang ngambilin duit. Kita santai aja. Bersihkan hati. Yang paling susah tuh di rumah tangga, harga diri ini. Saya suami, situ istri, harus patuh, layanin. Padahal, ya Allah, engkau ngasih ini begini, aduh gimana caranya ngerubahnya coba. Harus kita jadi suri tauladan dan contoh. Dia marah-marah, kita dengerin. Kan berat. Masya Allah, udah ini marah-marah harus didengerin. Harus disenyumin. Setelah dia marah-marah, kasih duit tuh. Bayangin aja, itu Rasulullah bukan saya, bukan. Itu Rasul, bukan saya. Itu para guru-guru saya. Kalau saya udah pernah lihat Rasul. Kenapa saya bisa lihat Rasul? Guru-guru saya itu menyontohkan Rasul, perbuatannya. 1, Pak Bambang Solo. Bambang Solo itu kalau ngomong gini, tuh nunduk, saya ngapa? Dia jangan ke situ. Kamu harus dari sini ke sini ke sini. Kalau beliau, jangan jalanin itu dulu. Nggak bisa Pak, harus gini. Ya. Jalanin pelan-pelan ya. Enggak, harus begini. Iya, jalanin. Dia merendahkan diri supaya saya berakhlak, bayangin. Supaya saya jadi punya akhlak. Dia harus rendahkan diri dia. Kalau enggak, dia nggak bisa ngasih akhlak. Seperti Rasulullah pada saat dengan orang Yahudi. Tuh, karena harga diri saya ini mau dinaikin sama beliau. Maka dia harus ngerendahin dirinya. Allah pun sama. Allah pertama Ahad. Direndahin dirinya menjadi Wahid. Direndahin lagi menjadi Allah. Baru bisa berhubungan dengan manusia. Kalau Ahad nggak bisa. Terlalu tinggi. Nggak bisa. Allah aja sulit dijangkau. Kecuali pakai ruh. Pakai sultan. Pakai pimpinan. Kalau ruh kita bagus bisa. Tapi kalau ruh kita nggak bagus nggak bisa. Beliau menjatuhkan harga dirinya di depan saya. Kenapa? Dia layani saya. Beliau tuh layani saya tuh. Makan dilayanin. Apa saja dilayanin. Bayangkan, kita jadi gimana? Kok bisa gini ya? Kita jadi turun. Kenapa? Karena dia guru. Waduh, kok guru begini? Kita jadi turun. Ketika kita turun, dia mulai ngasih ilmunya. Kerjakan. Saya belum bisa. Baru ngeliat Sabil aja, aduh pusing. Baru ngeliat ini, pusing, aduh. Karena masih sama-sama berjuang nih kita. Ayo, cuman saya berdasarkan pengalaman waktu lalu. Ujang lebih hebat dari saya. Dia sama beliau nurut banget, malah nunduk. Bagus. Akhlaknya ada, kalau saya kan enggak. Ngapa Pak? Buset. Beda. Ujang akhlaknya bagus dia.
Nggak tahu itu urusan hijang itu. Jadi akhlak ini menimbulkan RP, duit. Karena semuanya berdasarkan akhlak. Nah, akhlak ini kalau biasa saja tanpa iman, bukan Islam, atau kata orang sih berbuat baik aja udah beres, nggak nyambung sama Allah. Mesti harus disambungkan dengan iman, baru namanya akhlakul karim, sesuai dengan Al-Quran. Bukan akhlak saja, dengan akhlakul karim, akhlaknya Al-Quran. Berarti kita Islami, benar-benar Islami. Baru tuh Allah, oke, aku akan temuin kamu. Tuh, namanya makrifat. Akan ditemui sama Allah. Kalau sudah ditemui Allah, Allah akan perintahkan kita. Perintahnya itu wallahu alam, para guru-guru yang tahu. Kalau guru saya yang misalnya di Solo, Pak Bambang Solo, beliau bilang gini, aku sudah titipkan kamu wali Allah, tapi gaib. Ya, dia bisa ngobrol sama kamu, hanya waktu-waktu tertentu. Caranya gini ya, kasih tahu, caranya duduk, ini gini, ya udah kerjain. Begitu itu dia nongol, jangan kabur. Atau kalau misalnya jangan ditongolin, pakai hati, langsung ngomong di hati. Itu nanti kayak ada semacam energi, aliran darah tuh kayak berdesir-desir, baru dia nongol, baru kita bisa ngobrol. Itu beliau, dia titipkan itu sama saya. Makanya dia bisa ngelacak. Nggak usah telepon, dia bisa lacak. Nanti pas di sana, kamu hari ini tanggal sekian gini. Kok Bapak bisa tahu sih Pak? Dia sudah ngasih itu, curang dia. Pantesan dia bisa tahu apa aja, karena dia kasih itu. Kalau beliau lain lagi, beliau pakai malaikat. Ditanya Roke Patit, oke Patit minta catatanmu, lihat. Oh kamu ngelakuin ini. Udah, nanti tolong kamu baca ini, supaya tadi kelakuan kita berubah. Disuruh baca itu, nanti kelakuan kita berubah. Maka jangan lepas Al-Quran, supaya hati kita ini tetap nggak bisa ditembus oleh nafsu dan otak. Baca Al-Quran, tapi pakai cinta ya, jangan nggak pakai cinta. Pakai cinta, ingat, kangen, mesra. Pakai cinta, baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, buru-buru, jangan. Lepaskan semua urusan dunia, baca Al-Quran dengan khusyuk. Kenapa? Ketika kita baca Al-Quran, maka kita sedang bercakap-cakap sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah seakan-akan di depan kita. Kalau para beliau, saya belum. Cuma seakan-akan begitu. Kenapa? Ini adalah surat cinta dari Allah, Al-Quran. Baca, khususnya malam hari. Mohon maaf, saya cerita sedikit. Saya punya teman. Dia untuk menikah sulit. Kenapa? Kalangan kere. Kalangan kere sulit untuk menikah. Kenapa? Semua wanita mintanya yang agak kaya-kaya. Dia baca Al-Quran setiap malam dari jam 1 sampai jam 2:30. Setiap malam. 8 bulan kemudian dapat wanita cantik, tinggi, wah mantep lah. Jadi nikah, perawan tua. Kan lumayan perawan tua. Dapatlah dia menikah. Maharnya nggak sampai jual sawah, cukup 1 gram, kata ceweknya, yang penting nikah. Coba kalau cewek minta kaya, mampus dia, nggak punya duit. Nah ini dia waktu baca Al-Quran, dia itu setiap hari jamnya tepat. Jadi jam 1 dia mulai, 2:30 atau jam 2 dia kelar.
tergantung pegel pinggangnya katanya. Nah itu dulu dia wallahu alam, dia bilang sih, gue percaya nggak percaya, gue baca aja kata guru begitu, baca aja. Begitu baca terus 6 bulan, sekitar 6 bulan lebih lah, menikah. Gurunya dipanggil, yang suruh nganterin saya. Oh saya diajak ya, pas ngeliat pernikahannya sederhana banget, sederhana. Tapi apa? Yang penting jadi. Di sini jadinya, mudahnya. Nah di situ ala kadarnya kayak gini. Tapi di situ saya ngelihat, masya Allah, gampang banget ya. Cuma suruh baca Al-Quran doang. Tapi istiqomahnya yang susah. Karena dia setiap hari, setiap malam, persis jam 1. Nih jam 1 kalau saya lagi ngobrol sama dia keluar, ngilang. Mau dia ke musola, mau kemana, yang penting dia baca Al-Quran. Ntar dia baca Al-Qurannya ke bata-bata. Bismillah, enggak bismillahirrahmanirrahim, enggak. Kadang-kadang dieja sama dia. Tapi panjang dia baca, sampai katanya, pokoknya kalau pinggang gue udah pegel, gue selesai. Kadang 1 jam, 2 jam, gitu. Nih ya, dengan cinta. Kenapa? Infak. Dia baca Al-Quran, karena dia apa? Nggak bisa infak duit. Dia infaknya baca Al-Quran. Dapatlah dia. Ketika dapat, berubah. Nggak baca Al-Quran lagi. Akhirnya apa? Keuangannya melorot. Keuangannya, karena dia biasa sendiri, dia punya istri, maka kan melorot. Kata guru, kamu bodoh, sudah dikasih, kenapa kamu nggak terusin? Apa nih Pak? Tanya Teguh aja. Kok jadi saya yang ditanya? Iya, kan aku sudah kasih, kamu nggak terusin. Tanya Teguh aja kalau kamu nanya begitu. Nanya, bro, kata bapakku suruh nanya lu suruh baca Al-Quran lagi. Itu doang? Iya, aduh bego ya gue, emang gue bego. Kenapa? Dia lupa suruh baca itu. Akhirnya dia baca Al-Quran lagi. Cuma nggak kayak dulu. Waktu yang lalu dia baca Al-Qurannya sampai pinggangnya sakit. Ini enggak. Hanya 10 ayat, 20 ayat, itu selesai. Nah, tapi apa yang terjadi? Karena guru yang merintah, apa yang terjadi? Nggak pernah kekurangan duit. Aneh, tapi nyata. Tapi karena ini Al-Quran, saya yakin. Dia nggak pernah kekurangan duit. Setelah baca itu sampai sekarang. Nah kalau misalnya dia udah nggak baca Al-Quran, berarti dia lagi kurang duit. Gitu aja. Jadi tolong ya, baca Al-Quran. Tolong pakai iman. Baca Al-Quran. Hablum minallah. Ini nih hablum minallah. Nah, marah ini terjadi gimana? Ada yang tahu nggak marah? Marah terjadi itu karena ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan, raih. Jadi kita timbulnya marah. Ada marah yang setiap hari, kenapa? Kita tahu nggak kalau lambung kita butuh makanan? Itu tidak dikasih, nanti timbulnya dia marah. Ketika itu marah, terjadi berulang-ulang saraf tegang. Ketegangan ini nanti menyumbat yang namanya rezeki-rezeki, semua tersumbat. Tolong jaga lambung kita, maka makanlah yang halal dan baik supaya tidak ada sumbatan-sumbatan. Sumbatan itu terjadi di mana? Di sistem saraf. Saraf itu mana aja? Ada limpa, ada nadi, ada jantung, macam-macam. Ketika tersumbat, salah satu aja, rezeki kita juga turun. Sayang. Buka, jangan sampai marah. Pakailah senyum atau kemesraan atau pakai cinta. Ngomongnya tuh pakai cinta. Kita lagi marah nih, pasti muka kita mengkerut. Buru-buru. Ya, tepok-tepoknya biar sistem saraf tuh kembali.
bagian belakang gini atau gini, supaya apa? Sistem saraf kembali, sehingga oksigen naik, marahnya hilang. Karena marah ini mengganggu sekali. Marah ini menutup rezekinya langsung, langsung ketutup. Nih, marah. Rezeki itu langsung ketutup. Yang paling bahaya marah itu di hati. Kesel, dongkol, macam-macam lah di suasana hati. Ketika itu ada, itu rezeki ketutup semua. Hanya rezeki, misalnya saya punya keluarga, ada istri, ada anak. Rezeki saya ketutup, tapi rezeki anak masih ada. Rezeki istri masih ada. Maka yang punya rezeki dia, kan saya ambil buat ngerokok. Kira-kira ngambil rezeki dia nggak? Anak saya. Padahal rezeki saya ketutup tuh gara-gara marah. Jangan sampai ketutup rezeki. Jangan ada marah. Karena itu marah itu menimbulkan apa? Ke orang lain menimbulkan apa? Hah? Menimbulkan sakit hati. Efeknya sakit hati ke orang. Kalau berhari-hari coba, ya Allah, itu jahat banget tuh orang, dia doa, ya kata Allah, iya. Karena doa yang paling makbul apa? Nah, begitu dia ngomong ini, kita yang kena dampak. Nah, lu mau begitu? Makanya jaga mulut, jangan sampai menyakiti orang. Berbuatlah mesra supaya apa? Semua orang mendoakan kita, itu orang baik banget sih, didoain, kebuka tuh semua, langit kebuka semua, begitu kebuka semua, duit kita makin banyak. Cuma nggak infak, kata Allah, dikitin lagi malaikat, kurangin lagi dikit, lama-lama kok susah juga, karena infaknya lupa. Kenapa? Allah tidak mau manusia masuk neraka. Allah tidak suka manusia itu dalam keadaan sengsara, makanya ditegur. Cuman manusia apa? Ya Allah kok susah banget sih, malah berontak. Nah, itulah manusia. Karena mereka tergoda nafsunya, karena mereka main otaknya. Tolong dong, supaya nikmat. Kalau sudah nikmat, enak. Mau ngapain aja enak. Nggak usah jauh-jauh. Saya kemarin sakit kepala saya. Gara-garanya saya sendiri nggak makan. Karena nggak ada makanan. Jauh. Mau pergi jauh juga ya. Ntar dulu. Tiba-tiba sakit kepala. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun ya Allah, saya salah. Saya ngaku. Karena jauh ya Allah. Ya saya ngaku salah. Ya Allah, saya minum obat Paramek. Kayaknya nggak mempan nih. Ambil Bodrek double. Supaya ini reda dulu, karena sakit kepalanya kayak dikorek-korek. Udah reda, baru saya makan. Ya Allah, ampun ya Allah, saya nggak sadar keganggu nafsu sama otak saya. Kenapa? Itu merasa jauh padahal deket. Akhirnya saya jalan juga, setelah kejadian baru jalan. Udah nggak apa-apa, yang penting saya minta ampun pada Allah. Terus saya bilang, ya Allah, saya jalan ini ibadah ke depan. Saya langsung ingat, terus sampai kangen, ya Allah, saya pengen banget ketemu Engkau. Terus dengan mesra ngomongnya, ya Allah, jadikan ini sebagai ibadah, sehingga Engkau memberikan imbalan kepada saya. Udah saya santai sambil menikmati, makan sambil nikmati semua, pulang lagi. Begitu pulang, udah lama, teman saya, nih duit 100.000. 100.000 dari mana nih? Udah buat lu. Sambil mantap, beli rokok lagi. Nah, kayak tadi tuh ada lagi, dia nganterin temennya atau tetangganya, dia kesini. Rokok saya tinggal 5 batang. Apa nih namanya bro? Blitz. Belinya di mana? Di depan sono, jauh bro, nggak usah. Dia beli 1 bos. Gara-gara kemarin saya apa? Ya Allah, terus sambil jalan, ya Allah, ampun ya Allah, saya salah, saya salah. Terus apa? Kangen ya Allah, saya sebenarnya pengen ketemu Engkau, tapi ya gimana? Ini saya kalah sama nafsu sama otak. Kalau Engkau nggak lindungi,
Kalau nggak tolong dari mereka berdua, saya nggak mungkin menang ya Allah. Karena setan nggak kelihatan. Coba kasih tahu setan tuh di mana. Saya tonjokin kalau bisa kita perang dah. Ini nggak tahu ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong. Itu tahu lega. Dah, enak nih. Makan jadi enak. Setelah enak nikmat, pulang. Ya Allah kalau boleh, minta dong. Pahalanya diduluin. Buat nanti nih belakang. Buat belakang tiba-tiba seret 500.000. Siapa nih? Ada orang sono dekat lapangan. Wis 50.000. 500.000. Nah, datang lagi 3 juta. Waduh, enak. Akhirnya apa? Ketutup semua. Cuma gara-gara satu loh perbuatan. Cuman memang semuanya saya itukan. Setiap mau misalnya mau ngurut. Ini misal mau ngurut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku takut salah dalam melakukan ini. Terus, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi aku dari perbuatan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau engkau tidak beri pertolongan padaku, nggak mungkin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, saya mau ngurut saya niat urut sebagai mengobati, sebagai ibadah atas perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, atas nama kedua orang tua saya, terus kakek nenek saya, dan guru saya, Bapak Arif Sajid Rahmat. Maka aku serahkan diriku lahir batinku semua padamu ya Allah. Udah, Allah. Udah ngurut aja sambil seneng-seneng. Pak sakit Pak, sekelanin. Jangan sering melanggar pantangan ya. Iya. Terus kerjain. Batunya sembuh. Sembuh. Wah, alhamdulillah. Sembuh kan? Ini bisa kita minta pahalanya langsung kalau kepepet. Tapi jangan sering-sering. Kenapa? Habis. Udah dikerjain, minta lagi kerjain, minta. Habis mana? Pahalanya hilang. Dan pas di akhirat kamu masuk neraka. Lah, kan saya udah berbuat baik. Pahalamu habis, kamu ambilnya buat di dunia. Jangan gitu. Tetap tekor, bisa tekor. Bahaya kalau tekor. Karena sebiji zero pun akan aku balas. Tapi kalau pakai ini, biji jaranya tuh bisa banyak. Bisa ribuan, bisa jutaan. Maka pakai ini ya. Tolong pakai ini. Tolong. Benar-benar pakai, ingat, kangen, mesra. Ini dalam perjalanan ininya, tubuh. Infak itu tubuh. Kendalikan marah nih, mulut. Ini memaafkan. Memaafkan ini, saya bicara dengan anak saya. Kira-kira dia ngerti semua nggak tentang hidup dan kehidupan? Nggak ngerti kan? Maka saya harus maklumin. Karena dia belum saatnya. Saya maklumin dia. Jangan sampai, kamu nih dasar anak harus ngurusin orang tua. Nggak bisa. Maklumin dia. Saya maafkan dia. Kenapa? Dia belum bisa berpikir kayak kita. Maka saya maklumin dia. Kalau Rasulullah waktu di Taif, timbukin batu, kata malaikat, mau kapan ke orang Taif itu? Rasulullah bilang, udah jangan diapa-apain, mereka nggak ngerti. Tuh, sama. Anak juga mereka nggak ngerti. Dan kalau kita sama temen, anggap aja temen tuh bener udah bego nih, susah. Tapi jangan bilang. Kita kalau bilang dia ngambek, jalan lu gue dibego-begoin. Jangan. Bisa berantem. Udah maklumin aja, dia belum ngerti, mungkin belum tahu ilmunya. Udah biarkan. Gitu nih. Ada pertanyaan? Nih ya. Tolong kerjakan. Iman dan takwa jadikan satu. Artinya apa? Iman itu batin. Batin itu hubungkan dengan Allah. Satu lagi, tubuh. Hablum minanas. Pakailah akhlak yang terbaik. Maka ini tumbuhan seluruh alam semesta yang ngatur siapa? Malaikat. Malaikat itu siapa? Pembantu kita. Kenapa? Karena dia disuruh sujud sama kita. Yang mewakili siapa? Adam dan malaikat. Disuruh sujud, malaikat sujud.
Mereka lah yang membantu kita. Nanti semua para malaikat pada ngebantu, enak. Ntar malaikat yang di sini nih, Rokib Atid, bangun, sholat dulu lu, tuh, enak. Nih yang mau sini, bro, itu jelek bro, jahat, jangan, nanti catatan lu nggak bagus. Oke, mereka terus membantu. Tapi kalau dicuekin masalah hablum minallah dan hablum minanas, iman dan takwa, terserah. Bakal apa? Sengsara. Terus apa lagi? Dalam kekurangan. Apalagi utang banyak tuh kalau kurang. Apalagi tolong jangan sampai mereka kuat. Harga diri kita yang harus kuat. Iman jangan kita gadein. Mentang-mentang nih, game tuh memang enak. Pada saatnya, terlalu asik. Iman kita tergadai. Kenapa? Kita ikutin nafsu. Rugi. Kenapa? Game itu memang asik. Kalau nggak game, misalnya ya apa aja, HP juga itu. Tolong, kalau gadaikan iman misalnya nih, kita ngelihat kalau para laki-laki ngelihat cewek cantik, tergoda langsung, cakep banget tuh, terbawa. Jangan, itu menggadaikan iman. Tapi kita bilang, ya Allah, Engkau menciptakan itu sungguh indah, sungguh cantik. Habis itu aku serahkan pada Engkau. Kalau memang dia milikku, pasti dia akan Engkau kirimkan padaku. Udah, beres. Jangan. Kalau yang laki enggak juga bisa aja minta sama Allah begitu. Jadi tolong ya, lahir hablum minannas, pakailah takwa, perbuatan ini. Hablum minallah, batin, hubungi Allah. Dua-duanya berjalan, sinkron, dah beres hidup. Nggak bakalan kurang, dijamin. Ada pertanyaan terakhir? Coba tanya Pak. Apa? Gua cuma baca Quran doang tapi Iya. nggak ngapa-ngapain. Baca Al-Quran itu kita nggak ngapa-ngapain, baca terus continue. Nanti Allah akan memberikan pekerjaan. Misalnya ada orang datang mangusin, cariin burung dong. Pelan-pelan hadapi dia dengan baik. Hadapi dia dengan baik, dengan akhlakul karim, dengan infak. Pakai akhlakul karim ini, infak ini namanya berkorban. Hadapi dia. Gimana Mas? Terus ngobrol dengan itu. Terus jangan sampai menimbulkan marah, silang sengketa. Jangan. Kedua, maafkan segala tindak tanduknya, karena biar bagaimana setiap silaturahmi ada perwujudan ini. Ketika kita lepas, ikhlas, nanti banyak lagi orang datang. Tadinya 1 minta burung, jadi 10 minta burung. Lama-lama kaya raya, mati masuk surga. Tapi kalau dalam perjalanannya udah ada yang ngajak, walaupun dia nggak suka, terus dia tolak, enggak. Dan dia terus, ya udah begitu aja. Tapi malam baca Al-Quran, tapi siangnya udah begitu aja udah. Itu kan perjalanan. Namanya perjalanan itu tetap ada kadang-kadang hasil, ada kadang-kadang tidak. Ada kadang-kadang membuat kita nyaman, kadang tidak nyaman. Tapi kita usahakan, kalau misalnya terjadi begitu saja, ya Allah, mudah-mudahan orang tadi bisa dapat rezeki banyak. Ketika kita berdoa gitu, nanti berbalik ke kita. Kenapa? Setiap doa yang kita lantunan buat orang, itu berbalik pada kita. Setiap yang kita buat kesalahan akan berbalik sama kita juga. Makanya jangan berbuat macam-macam, buatlah yang terbaik supaya apa? Nanti berbalik kepada diri kita. Ini namanya takwa. Takwa itu perbuatan yang nyata atau bukti nyata.
Islam, iman, takwa. Islam itu fisil mikapah. Apapun yang terjadi Allah yang buat. Iman, hubungi Allah. Karena perbuatan segala macam itu tanpa Allah kita nggak bisa. Ketiga, tetap hubungan sama Allah. Ya Allah, saya nggak mampu, tolong dong ya Allah dalam saya bergerak, dalam saya ngapain. Ini namanya takwa. Tapi kalau kamu nggak pakai Allah, susah. Kenapa? Pasti ada kesel, dapat duit sedikit, dapat ini, pasti ada gitu. Walaupun kamu baca Al-Quran, tapi nanti lama-lama kalau sekitar 9 bulan, setahun, 2 tahun, tetap itu ada pergerakan. Bisa naik ke sini, cuma lambat. Tetap ada, cuma lambat. Kalau mau cepat, tambahkan. Kalau anak-anak hubungannya sama orang tua, baktinya diperketat, diperkuat baktinya sama orang tua. Harus berbuat baik full sama orang tua, baru hidupnya nikmat. Kalau kagak berbakti juga berarti. Kalau nggak berbakti, sulit. Kenapa? Karena kata Allah, barang siapa yang tidak bersyukur, akan ku ajab. Barang siapa yang bersyukur, ditambah nikmatnya. Orang yang bersyukur, orang tua yang ngeluarin dia, orang tua yang melahirkan, maka harus kita balas dengan rasa syukur tadi. Maka ada timbal balik. Nah inilah nanti akan menambah banyak kenikmatan. Tetap kalau nggak bersyukur nggak mungkin. Kenapa? Karena tanpa rasa syukur berarti kita telah kufur. Kalau udah kufur, nikmat kita diambil, ajab yang keluar. Jadi nggak bisa, tetap harus begitu. Karena Allah memang menciptakan begitu. Harus ada bakti. Bukan kita manusia, nggak bisa kita hindari, harus berbakti. Ketika kita berbakti, maka hidup kamu pasti nikmat. Dijamin. Cuman kalau baktinya terpaksa ya setengah lah. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutupkan dulu pada malam hari ini. Semua yang benar datang dari Allah dan saya dari diri saya. Saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang, makan. Ada teh, kopi. Kasih kopi tuh teh. Bentar.